Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan dan yang saya cintai. Pada kesempatan kuliah ini kita akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul prinsip dan kaidah fikih dalam fikih siasah. Jadi fikih siasah itu adalah salah satu fikih yang cukup dinamis. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita untuk memahami apa itu prinsip-prinsip yang terkandung di dalam fikih siasah. Berikut kaidah-kaidahnya. Kita mencoba merujuk prinsip ini dari Al-Quran ya. Kalau kita merujuk dari Al-Quran, setidaknya ada 8 prinsip yang bisa kita jadikan acuan. Di antaranya adalah prinsip kesetaraan derajat dan martabat manusia. Ini di samping ada di dalam surat Al-Isra ayat 70, juga Al-Hujurat ayat 13. Al-Isra 70 itu walaqad karramna bani Adam, sementara Al-Hujurat 13 itu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa dan seterusnya. Lita'arufu gitu ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian yang kedua adalah prinsip kebebasan dan pertanggungjawaban individu. Ini bisa dilihat pada surat Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8. Kemudian prinsip ketiga adalah prinsip keadilan. Bisa dilihat pada surat Al-Maidah ayat 8. Keempat adalah prinsip persamaan manusia di hadapan hukum. Itu juga bisa dilihat pada surat Al-Maidah ayat 5-8. Kemudian kelima, prinsip tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. La yadlimuna wa la yudlamun. Prinsip kritik dan kontrol sosial. Prinsip kritik dan kontrol sosial ini bisa dilihat pada surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabri. Kemudian prinsip menepati janji dan menjunjung tinggi kesepakatan, ini bisa dilihat pada surat Al-Isra ayat 34. Kemudian yang terakhir adalah prinsip tolong-menolong untuk kebaikan pada surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian apa sekiranya kaidah utama di dalam fikih yang juga bisa digunakan untuk menganalisis fikih siasah ataupun siasah syariah? Setidaknya kita mengenal ada 5 kaidah utama di dalam fikih. Yang pertama adalah al-umur bimaqasidiha. Semua perbuatan tergantung niatnya. Kemudian al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dapat disingkirkan oleh keraguan. Kemudian kesulitan mendatangkan kemudahan. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Keempat adalah ad-darar yuzalu, sesuatu yang membahayakan harus disingkirkan. Kemudian yang terakhir adalah al-adat muhakkamah. Adat kebiasaan itu dapat dijadikan hukum. Jadi ini semuanya ada landasan-landasan juga, baik di dalam dari Al-Quran maupun dalam hadis ya. Nah, sementara kaidah fikih yang terkait dengan siasah, yang khusus ya dengan siasah ini, biasanya ini kaidah-kaidah ini juga sering digunakan. Misalnya ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Jadi bila kita tidak bisa mendapatkan semuanya, maka kita tidak boleh ataupun hendaknya tidak meninggalkan semuanya. Jadi kalau kita tidak dapat memperoleh angka 100 ataupun tidak bisa sempurna, ya jangan ditinggalkan semuanya. Artinya apa yang kita peroleh secara bertahap itu juga harus kita apresiasi ya, sambil perbaikan terus-menerus.
Kemudian ada kaidah idza ta'arada al-mafsadatani ru'ya a'dhamuhuma dhararan birtika bi akhafihima. Jika terjadi kemafsadatan, ada dua mafsadat. Jadi misalkan dalam kondisi pengambil kebijakan dalam kehidupan publik itu seringkali dihadapkan berbagai macam kemafsadatan. Jadi ada mafsadatnya lah mengambil opsi A ada mafsadatnya, opsi B juga ada mafsadatnya, opsi C juga ada mafsadatnya misalnya. Maka kalau dalam menghadapi situasi yang demikian itu adalah maka yang harus dilihat adalah mana yang mafsadatnya lebih besar, kemudian yang diambil adalah mafsadat yang lebih kecil. Karena tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi tetap mengambil maslahat dan bila mana terjadi perselisihan maka ada kaidah anna hukmal hakim yarfa'ul khilaf. Jika sudah diputuskan oleh hakim, oleh pengadilan, maka hendaknya ditinggalkanlah itu, bisa dianggap selesailah perbedaan-perbedaan itu. Jadi ujung dari perbedaan itu adalah pada keputusan seorang hakim di sebuah peradilan. Nah, saya ingin menambahkan di sini terkait dengan isu atau yang pernah wacana percakapan yang pernah populer di Indonesia dengan istilah Islam Nusantara. Jadi terkait dengan Islam Nusantara itu juga sebenarnya kita memiliki beberapa dalil yang dapat dijadikan pijakan, misalnya penghargaan yang tinggi pada huruf lokalitas. Ini juga sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 199. Menjunjung tinggi semangat non-sektarian dengan menyerahkan pemutus tertinggi terhadap perbedaan sekte kepada Allah. Jadi bila kita berbeda, ya tidak bisa menyangkut terhadap keyakinan misalnya, maka serahkan aja lah itu keputusannya kepada Allah. Kemudian menjunjung tinggi paham kebangsaan dengan menjadikan perbedaan suku atau kelompok untuk saling mengenal satu sama lain. Ini juga bisa dirujuk atau bisa digunakan dalilnya dari surat Al-Hujurat ayat 13. Sementara menjunjung tinggi semangat kerakyatan atau demokrasi melalui prinsip musyawarah, ini bisa diambil dari surat Asy-Syura ayat 38. Kemudian mementingkan elemen esoterisme dan non-formalisme dalam beragama dengan lebih menekankan maslahat beragama bagi orang atau kelompok lain, atau lebih menekankan kesalehan sosial ketimbang kesalehan ritual. Jadi kesalehan ritual itu juga penting, tetapi kesalehan sosial itu juga lebih penting. Ini adalah salah satu dalil-dalil yang bisa dijadikan untuk memahami mengapa ada Islam Nusantara. Nah, Islam Nusantara ini juga bisa dikaitkan dengan 4 pilar moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, dan menghargai tradisi atau kearifan lokal. Di sini saya ingin mengakhiri ataupun menjelaskan bahwa bagaimana sih sebenarnya hubungan syariat dengan tradisi. Nah, ini menurut pandangan Al-Qarafi ya. Jadi menurut beliau, Imam Al-Qarafi, dia mengatakan segala syariat yang mengikuti adat, maka hukum yang terkandung di dalamnya akan berubah mengikuti tuntutan adat yang lebih baru atau mutakhir. Jadi kita tahu bahwa tradisi ataupun adat itu bukan sesuatu yang tidak bisa berubah. Tradisi itu juga bisa berubah kalau memang terjadi pergeseran-pergeseran nilai di dalam masyarakat, pergeseran cara berpikir, termasuk mempengaruhi tradisi adalah perkembangan sains dan teknologi, termasuk teknologi komunikasi, teknologi informasi, dan seterusnya. Demikianlah saya kira prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah siasah yang bisa dijadikan pijakan bagi cara berpikir dan pengembangan fikih siasah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.